Hantu Jepang yang punya kisah kematian yang menyedihkan. Yuki Onna. Yuki Onna secara harfiah memiliki arti wanita salju dalam bahasa Jepang. Yuki Onna adalah yokai atau roh yang menghuni dataran salju. Menurut legenda, Yuki Onna dulunya adalah seorang wanita yang tewas di tengah badai salju. Kemudian, mitosnya berubah menjadi roh yang selalu menggoda laki-laki di tengah badai salju untuk dihisap rohnya melalui hembusan napas yang dingin. Yuki Onna digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh yang tinggi, putih, namun memiliki bibir yang pucat. Dalam legenda lain disebutkan bahwa Yuki Onna pernah menolong seorang pengembara muda dengan sebuah perjanjian. Pengembara itu bernama Minokichi yang kehilangan nyawa ayahnya di tengah badai salju. Yuki Onna yang melihatnya kemudian mengurungkan niat untuk membunuh laki-laki itu. Ia berkata agar Minokichi merahasiakan keberadaan Yuki Onna dan hidup tenang di desa. Namun setahun kemudian, Minokichi melanggar janjinya dengan menceritakan kisah Yuki Onna kepada istrinya, yang ternyata adalah jelmaan Yuki Onna. Yuki Onna pun marah dan berniat membunuh Minokichi. Kan tetapi ia tidak jadi melakukannya karena teringat pada anak-anak mereka. Yuki Onna pun memberikan pesan terakhir pada Minokichi untuk selalu menyayangi anak-anak mereka. Ia lalu menguap menjadi butiran salju dan tidak pernah terlihat sejak saat itu. Kiku. Yang suka film horor Jepang tentu sudah tidak asing dengan istilah Sadako. Ya, hantu Jepang ini cukup populer di Indonesia usai kisahnya yang diangkat dalam film The Ring. Sayangnya, Sadako ternyata adalah tokoh fiksi dari novel karangan Koji Suzuki. Namun, bukan tanpa alasan Koji Suzuki membuat tokoh ini. Sadako merupakan adaptasi urban legend yang terkenal di Jepang, yaitu Onryo, hantu pembalas dendam. Salah satu kisah Onryo yang paling terkenal ialah Okiku. Okiku dikisahkan sebagai pelayan yang dijebak hingga tewas. Kiku yang berparas cantik berhasil menarik hati banyak pria, termasuk salah satu pengikut tuannya yang bernama Aoyama. Aoyama yang seorang samurai mengungkapkan isi hatinya pada Okiku. Namun Okiku yang tidak tertarik akhirnya menolak lamaran Aoyama. Ia yang sakit hati akhirnya menjebak Okiku dengan menyembunyikan 1 dari 10 piring pusaka milik tuannya. Okiku yang dituduh lalai pun ketakutan. Ia memohon ampun dan berusaha untuk bertanggung jawab. Namun Aoyama justru mengambil kesempatan dengan memaksa Okiku menjadi pasangannya. Okiku yang berkeras hati tetap menolak. Ia akhirnya disiksa dengan diceburkan ke sumur berkali-kali. Tetap tidak ingin menerima perasaan Aoyama, Okiku akhirnya dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Setelah kejadian itu, setiap malam arwah Okiku akan keluar dari sumur menuju kastil. Arwah Okiku akan menghitung jumlah pusaka setiap malamnya, dan apabila masuk hitungan 9, ia akan berteriak kencang hingga membuat penghuni kastil sakit, bahkan meninggal. Konon untuk menghentikan Okiku, seseorang yang mendengarnya berhitung harus berteriak 10 sebelum Okiku berhenti. Teke-teke si hantu merangkak. Bayangkan jika kalian sedang berjalan di malam hari, lalu di kejauhan ada sesuatu yang merangkak dengan cepat. Mengerikan. Namun inilah yang terjadi jika kita berpapasan dengan teke-teke. Teke-teke dipercaya merupakan hantu wanita yang tewas secara tragis di stasiun kereta Hokkaido. Ia dikabarkan jatuh di atas rel kereta api dan terlintas hingga meninggal dunia. Arwahnya yang tidak tenang kemudian menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Teke-teke akan merangkak dengan kedua tangannya dan hanya memiliki setengah badan sampai pinggang. Orang yang dihantui teke-teke akan mendengar suara langkahnya yang berbunyi teke-teke. Meskipun merangkak, teke-teke terkenal cepat saat mengejar korbannya. Ngeri. Dan itulah kisah hantu Jepang yang menyedihkan. So buat kalian yang suka dengan videonya bisa kalian tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Dan buat kalian yang punya saran untuk konten berikutnya bisa kalian komentar di bawah coy. Gue ZLZ, sampai jumpa di next video. Bye bye.